Bodohnya nih wes tuwa, oke wong ngalor ngidul padha udo. Bodohnya nih wes tuwa, oke wong ngalor ngidul padha udo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Oke, sedulur-sedulur, kita ketemu lagi di channel kita Temu Nalar Nalar. menuju kesadaran. Mencapai pencerahan. Seperti biasa kita akan membahas tentang perpotongan, nggih, Mbah? Perpotongan, Cuman untuk kali ini kita akan membahas sisi lain dari perpotongan ini sendiri ya, Mbah. sisi lain. Sisi lain daripada yang channel-channel kita konten-konten kita yang sudah kita tayangkan ya, Mbah. Betul. Monggo, Mbah. Jenengan mudarkan untuk kali ini mohon jenengan mudarkan tentang Minggu Pon. Minggu Pon. Nggih, Mbah. Minggu Pon itu Neptunya Minggu 5, Kang Ucup. Nggih. Pon 7. 7. Jadi 12 ya, Mbak? 12. Ya. Ya. Minggu Pon itu apa ya? Ceroboh. Ceroboh. Ya. Minggu Pon ceroboh. Sembrono. Sembrono. Cuai. Kebetulan dalam perhitungan primbon dia juga masuk kategori bumi kapetak. Bumi kapetak. Bumi kapetak itu sering malu, terus sering pindah tempat. Oh, nggih. Bumi ini kapetak, jadi ora jenjem. Ora jenjem itu juga dari faktor karena kecerobohan itu tadi. Oh, Nah, nggih. secara karakter, secara watak sebetulnya Minggu Pon itu adalah pekerja keras, tahan Iya. banting, Nggih. terus dia bisa dikatakan hiperaktif. Hiperaktif. Zaman cilikane Minggu Pon wis mulai persicilan. Hiperaktif termasuk hiperaktif. Nggih. Terus mentalnya bagus, semangat dan antusiasnya luar biasa itu. Nah, tetapi dia itu kadang terlalu pede, Kang Ucup. Terlalu. Makanya yang dikatakan ceroboh itu ada karena terlalu pede sehingga kadang ngawur. Ngawur melakukan satu tindakan tanpa berpikir konsekuensinya, sebab akibatnya kadang. Nggih. Pokoknya wis kadung seneng ini bablas nih, ora kate kebablasan. Nggih. Cemplung jurang seperti itu. Nggih. Jadi yang namanya bumi kapetak atau ceroboh itu ada suatu konsekuensi yang merupakan hasil dari perbuatan dia sendiri. Nggih. Makanya di sini perlunya sebuah pakem atau tatanan kehidupan atau aturan-aturan yang harus diikuti benar-benar ditaati oleh si Minggu Pon iki nggih, Pak. Minggu Pon itu. Nggih. Jadi istilahnya kalau gampangnya kita ngomong Minggu Pon itu harus banyak belajar tentang agama, tentang aturan sosial, harus memahami sehingga pada akhirnya dia menjadi bijaksana sehingga tindakannya berdasarkan atas tekad bukan atas nekat. Nah, seperti itu. Mergo ya wingi dasare pecicilan nggih. Padahal aja pecicilan. Engko nek nyampe kuwi pecah. Wis ora gatekne. Cek pecicilan akhir ora lihat. Nah, seperti itu. Itu ceroboh versi anak kecil. Versi anak kecil. Dan nek wis anak gede ya wis kira-kira dhewe. kira-kira dhewe. Wah, mumet. Iya. Nanti kalau ada ketidakcocokan silahkan tulis komentar. Nah, itu. Terus dia harus banyak belajar. Banyak belajar untuk meletakkan pikiran bagaimana agar lebih rendah dari hati. Nah, itu lambangnya orang sujud, Kang Ucup. Kalau saya melihat Minggu Pon itu seperti itu. Jadi dia harus banyak belajar untuk bersujud. Saat dia meletakkan pikiran itu lebih rendah dari hati, maka yang dominan dipakai adalah hati. Sementara hati itu berisi tentang satu kestabilan, satu pemikiran yang berdasarkan banyak alasan-alasan. Jadi setiap melakukan sesuatu pasti akan banyak pertimbangan sehingga mengurangi kecerobohannya itu tadi. Selain itu, saat kita meletakkan pikiran lebih rendah dari hati, berarti kita mengandalkan hati untuk menghadapi segala permasalahan kehidupan dengan harapan bahwa saat otak itu diletakkan lebih rendah dari hati dan bersujud, dia juga melambangkan bentuk penyembahan kita kepada
sang semesta. Nggih. Di situ akan datang satu cahaya yang mampu menaungi dari Minggu Pon. Karena kalau mengulik perjalanan hidup seorang Minggu Pon itu, sebetulnya perjalanan hidup seorang Minggu Pon itu bisa dikatakan nibonangi, Kang Ucup. Nibonangi itu ya saka pola-pola diri. Biasanya ini, Minggu Pon ini pas saat dia gak duwe diremehkan orang, emosi, terpacu untuk mencapai kesuksesan. Setelah sukses itu ya oleh mau mamer-mamer jadi kesombongannya muncul terlalu berlebihan. Akhirnya kan ya cara kesandung ya kesandung sing digawe-gawe dhewe. Akibat perbuatannya sendiri ya, Mbak. Kayak lagu kan lho. Napa, Mbak? Sebuti, Mbak? Ambruk meh tumbang. Ambruk meh tumbang nggih. Mak gawe dhewe seperti itu. Iya benar. Kurang lebih seperti itu. Maka dari itu karena potensinya orang sing hiperaktif itu pasti mengandalkan otak. Bocah ki makanya jadi ini nek bocah cilik kok hiperaktif ngono. Umbarane berarti bocah pinter. Orang pinter itu kecenderungannya pasti mengandalkan otak. Beda dengan orang bijaksana. Orang bijaksana itu pasti mengandalkan hati. Karena hati itu bisa mempertimbangkan segala sesuatu. Di antara nafsu manusia itu kan ada pikiran, hati, karo kemaluan. Berarti yang ada di tengah-tengah kan hati. Hati itu ada pusat keseimbangan. Makanya kalau kita menghadapi persoalan kehidupan dengan hati, itu akan lebih luas. Karena di hati itu banyak pertimbangan-pertimbangan. Karena hati itu manggonnya yang tengah. Tapi dengan pikiran, enak kemrungsung. Mereka pikiran itu nganake gebiare kahanan. Makanya di dalam agama pun Baitul Mukarram, Baitul Makmur, Baitul Muqaddas. Kan seperti itu. Nah, nek perangan sing kuwi mau gak usah diceritakne, sesene bukan di sini. Kan seperti itu, Kang Ucup. Kena sensor Mbak kita, Mbak. Ya, kena sensor. Nah, untuk teman-teman Minggu Pon, karena saya sudah bilang bahwa Anda ceroboh, kalau ada Minggu Pon ini sing ternyata tidak ceroboh dan berhati-hati, berarti Anda sudah lulus sensor. Sudah lulus sensor. Seperti itu. Pesan saya, satu, letakkan pikiran lebih rendah dari hati. Gunakan hati dalam setiap menghadapi persoalan kehidupan Anda. Maka hasil yang didapatkan akan memberikan efek yang lebih baik. Yang tidak mengakibatkan kerusakan maupun kerugian bagi banyak orang. Dengan sering Anda menundukkan kepala dengan bersujud, meletakkan pikiran lebih rendah dari hati, potensi Anda untuk terkonek dengan alam semesta, dengan Tuhan akan terbuka lebar. Di situ akan datang satu cahaya. Wah. Mergo cara tok leh gelem ngomong wong Minggu Pon gampang buderkan. Leh gampang buderkan kuwi mergo dia selalu mengandalkan otak dalam setiap menghadapi permasalahan kehidupan. Apa dipikir gitu, Mbak. Selain apa-apa dipikir, tolok ukur bagi dia itu selalu otak. Jadi dia logis. Logis. Terlalu logis tanpa diimbangi satu wawasan pengetahuan yang kuat, akhirnya menjadikan segala sesuatu itu setiap target kehidupannya itu hanya ditentukan oleh kemampuan otaknya. Saat akhirnya setiap target itu bleset, otak tidak bisa menerima. Stres. Tapi beda saat orang itu memakai hati untuk menghadapi setiap persoalan hidup, dia akan banyak pertimbangan-pertimbangan sehingga pada akhirnya yang ada pasti tetap 50-50. Ikhtiar sudah dilakukan, final destination-nya adalah takdir dari Tuhan. Saat apa yang dia konsep, apa yang dia kejar tidak tercapai, dia akan dengan mudah mengatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki. Berarti ada sesuatu yang lebih bagus yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk saya. Luar biasa. Tapi bagi dia yang mengandalkan otak, loh piye to ki? Kadung metu modal akeh ki. Ayo lho. Rungkat. Seperti itu. Rungkat. Ya, oke. Minggu Pon Anda luar biasa. Saya kira cukup Kang Ucup. Oke, demikian sedulur yang punya weton Minggu Pon nggih, Mbak. Ya. Panjenengan harus menggunakan hati agar bisa lebih hati-hati,
lepas dari kecerobohan gitu. Nah, Demikian hati-hati di jalan. demikian penjelasan dari Mbah Jat, semoga bisa bermanfaat. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.